dari 2006 itu emang banyak nasabah dari Indonesia yang seringkali udah daftarkan diri untuk bikin akun sendiri dengan itu langsung dengan AvaTrade. Jadi dengan dari manajemennya udah lihat dari Indonesia itu sebenarnya pasarannya kan gede. Jadi di sini juga ternyata banyak nasabah. Justru itu udah jadi satu komitmen buat kita itu kita mesti ada ground support di sini, mesti ada customer support di sini biar untuk mendukung IB kita atau nasabah-nasabah kita yang ada di Indonesia itu biar dia ada satu hubungan langsung dengan kita di Indonesia. Jadi tanpa lagi harus ke Inggris, customer support di sana itu mungkin ada perbedaan waktu dan itu akan memperlambatkan kalau dia ada apa-apa yang mau ditanya. Saya sangat terhormat ini bisa call. Enggak lah, saya yang sangat terhormat nih, terima kasih sekali ya diundang sama Pak Halim, sama bisa kenalan sama Bang J untuk berada bersama-sama dengan teman-teman pada malam hari ini. Ada pertanyaan lagi nggak, teman-teman? Atau bingung ya? Atau gimana intinya untuk apa? Untuk ke depan, untuk USD mungkin seperti itu ya. Itu tadi ya, seperti mungkin Dr. Eugenia sampaikan bahwa kemungkinan besar akan naik ya untuk suku bunganya sehingga USD akan menguat. Menguat ya, itu ya. Kalau teorinya itu seperti itu ya. Nah, jadi kalau untuk prediksi setahun, untuk prediksi jangka panjang ya, misalnya ya nggak usah setahun ya, untuk 1 semester lah ya, 1 semester yang akan datang itu sudah pasti ya, sudah bisa dipastikan ya, Bank Sentral itu juga inginnya seperti itu. Bank Sentral Amerika Serikat itu pasti akan membuat USD itu menguat gitu ya. Jadi di masa yang akan datang untuk periode waktu yang 6 bulan lah ya, USD itu akan menguat. Nah, tapi dalam perjalanan selama 6 bulan ini dia kan akan berfluktuasi, turun naik, turun naik, turun naik, dan di antara 6 bulan ini kita nggak tahu akan ada kejadian apa gitu ya. Jadi kalau tren untuk jangka panjang dengan adanya rencana tapering off dari Bank Sentral ini itu akan membuat USD itu akan menguat ya dibandingkan dengan mata uang atau komoditas ya lainnya ya. Dorongan-dorongan lainnya seperti virus baru ya, varian baru rasa stroberi bukan ya, Omikron ya. Berarti kurang lebih tidak akan berpengaruh dan akan penguatan. Ya, jadi kalau justru ya pemerintah itu Bank Sentral USD itu melakukan tapering itu karena sudah merasa bahwa jadi gini ya, quantitative easing itu kan dilakukan oleh Bank Sentral Amerika Serikat dengan membeli surat berharga yang diterbitkan oleh perusahaan-perusahaan swasta plus yang diterbitkan oleh Treasury oleh pemerintah Amerika Serikat ya. Nah, untuk mengatasi virus-virus ini itu pemerintah Amerika Serikat ya menjual surat-surat utangnya itu ke Bank Sentral. Jadi ibaratnya Bank Sentral itu mencetakkan uang ya untuk menangani virus-virus ini, untuk memberikan makan kepada rakyatnya yang terdampak virus, untuk membeli obat, membeli vaksin dan sebagainya, itu pakai uang hasil yang dicetak oleh Bank Sentral. Nah, itu yang akan dikurangi ya. Nah, sehingga berita-berita penyebaran itu tidak berdampak pada pada jumlah uang yang Bank Sentral itu nggak akan nambah lagi gitu, nggak akan nyetak lagi gitu ya, nyetak lagi dan merasa optimis bahwa semua virus ini tuh sudah ditangani ya dengan sejumlah uang yang sudah saya cetak kemarin gitu, istilahnya begitu ya. Nah, jadi kalau secara teorinya US dollar itu tetap akan menguat ya. Di tengah-tengah biasanya ya, karena Bank Sentral Amerika itu sangat kredibel ya. Ketika sudah mengumumkan bahwa akan melakukan tapering off, dia pasti akan berkomitmen ya, tidak akan terjadi
perubahan ya, perubahan di tengah-tengah ini ya. Jadi suku bunga itu akan dinaikkan terus ya, dinaikkan terus, dan itu komitmennya ya yang dijalankan oleh Bank Sentral dan pemerintah Amerika Serikat untuk menyerap tenaga kerja lebih banyak, maksimum employment gitu ya. Nah itu seperti itu. Jadi kalau secara ekonomi ya, kalau kita lihat secara ekonomi itu USD itu akan menguat ya dengan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Bank Sentral dan pemerintah Amerika Serikat ya. Nah, kalau ada penyebaran Omicron ini pasti ya. Nah, tapi itu pasti akan berdampak ya pada fluktuasi daripada US dollar. Nah, tapi fluktuasi tersebut itu disebabkan oleh apa? Disebabkan oleh tindakan yang dilakukan oleh para trader, spekulasi ya. Spekulasi yang dilakukan oleh para trader, bukan disebabkan oleh tindakan yang dilakukan oleh Bank Sentral gitu. Jadi kira-kira seperti itu Bang Ji. Jadi tapering ini pasti dalam jangka panjang akan membuat US dollar itu menguat. Oke, terima kasih. Nah ini satu lagi ya, terakhir ya teman-teman ya. Ini ya Delvin ya. Dari Pak Delvin. Kira-kira apa yang yang menyebabkan Amerika melakukan, ya itu tadi ya yang saya katakan ya. Jadi Bank Sentral itu mengharapkan agar perekonomian Amerika Serikat itu kembali tumbuh lagi gitu. Jadi tapering itu dilakukan adalah supaya ekonomi itu tumbuh tidak dari uangnya Bank Sentral gitu ya, tapi tumbuh dari perputaran uang yang dilakukan sendiri di dunia usaha gitu, kira-kira seperti itu. Jadi Bank Sentral ini mengurangi pemberian uang, pemberian utang kepada dunia usaha gitu. Jadi mengharapkan agar dunia usaha bangkit kembali dan membayar kembali utangnya gitu. Ya, itu yang menyebabkan Amerika melakukan tapering ya. Stimulus itu dilakukan ketika krisis terjadi ya. Kalau ketika krisis terjadi maka dunia usaha itu lesu ya, tidak bisa melakukan kegiatan produksi ya. Nah, mau tidak mau harus dibantu dengan yang namanya stimulus. Itu Pak Delvin kira-kira. Ya. Oke, terima kasih banyak Dr. Eugenia. Jadi saya ini lebih banyak tertarik ya sekarang ya, karena ada Pak Halim ditambah lagi dengan Dr. Eugenia. Saya akan lebih banyak belajar tentang fundamental ya. Jika ada teman-teman yang tanya tentang fundamental, saya itu jelasinnya pakai teknikal, Bu. Jadi seperti itu. Jadi saya juga mau belajar banyak nih sama Bang J mengenai teknikalnya. Seperti bagaimana. Oke. Terima kasih waktunya Dr. Eugenia. Oke, terima kasih semua ya. Oke. Terima kasih Bu Eugene. Thank you Bu Eugene. Oke. Bu Novita, nah AvaTrade ini masuk ke Indonesia kapan sih? Oke, kalau AvaTrade kita itu sejak 2006, ya kan? Jadi sebenarnya dari 2006 itu sudah ada klien dari Indonesia, pastinya. Nah, untuk pengembangan untuk office di Indonesia dan lain sebagainya, kita tuh sudah mulai starting sejak tahun 2016 kita sudah melihat Indonesia. Jadi tapi untuk pengembangannya sekitar 2017, 2018 sih tepatnya. Tapi terus 2019 kita seharusnya akan ada office, dan 2019 akhir maunya ada office. Ternyata 2020 ada COVID. Jadi semuanya virtual dulu. Terus 2021 gitu PPKM. Nah, PPKM, jadi sama lagi. Ini mau PPKM lagi nih, seperti yang terjadi di market PHP ya kan. Susah ini, kita mau kerja cari duit, ternyata PPKM, mau nggak mau larinya ya di trading ya, Bu ya. Seperti betul. Banyak sekali ya, banyak sekali request yang untuk private education di Jalan Traders. Untuk November aja saya tunda. Jadi akhirnya untuk November kemarin saya tunda. Itu dari Oktober itu udah ada. Jadi di jalantraders.com sendiri itu ada yang namanya private education ya. Dibimbing secara intens. Nah, ini ada salah satu dari Bang Ali nih. Bang Ali ini
setia banget. Nah, terus akhirnya saya cancel gitu. Terus Oktober juga pernah saya juga saya urungkan ya karena banyak permintaan itu. Karena apa? Karena PPKM ini akhirnya banyak masyarakat yang menjadikan trading itu sebagai alat ini, alat pencari uang utama, alat untuk cari uang yang utama gitu loh, selain konvensional. Tapi kan mau belajar trading itu kan nggak segampang kita membalikkan Ya. telapak tangan ya kan. Belum nanti ketika nge-buy, lotnya terlalu gede over ya kan. Nah itu yang teman-teman harus banyak pelajarin. Terus nggak paham money management karena ikut-ikutan. Karena di sini ada yang ikut robot ini bisa loh 1% sehari gitu. Ternyata akhirnya ada yang scam seperti kasusnya pada Sunton yang terjadi pada bulan-bulan lalu ya. Terus ada juga yang mau ikut copy trading karena edukatornya bagus ya kan. Profitnya banyak gitu. Ternyata MC berjamaah sama follower-followernya juga. Nah, itu yang jalantraders.com hindarin. Kalau mau buat copy trade, buat yang bagus, yang aman gitu. Nah, kalau mau buat MAM ya buat yang aman, yang paling aman seperti apa? Yang ilmu-ilmu sebelumnya yang saya pelajarin dari 2014 ya saya pakai. Seperti kalaupun saya ngasih edukasi ke teman-teman, itu ilmu yang saya pakai untuk trading gitu. Ya ilmu saya ya di support resistance, supply and demand, sama banyak lainnya. Maksudnya kayak ada dikomunikasikan dengan trendline dan Fibonacci retracement ya. Seperti itu gitu. Biasanya saya akan adakan live trade ya untuk pada bulan ini kemungkinan nanti akan saya live trade mungkin via Facebook sama nanti untuk jadwalnya AvaTrade mungkin nanti di minggu keempat ya pada bulan ini ya untuk live trading. Oke. Mungkin Bu Novita bisa diceritakan sedikit banyak sih tentang AvaTrade di luar tadi saya udah perbincangkan, Ya. saya udah jelaskan kepada teman-teman, mungkin ada yang mau ditambahin Ya, dari Bu Novita. oke, mungkin siapa tahu akan ada yang tanya, misalkan AvaTrade kayak tadi untuk regulasi, itu regulasinya memang ada beberapa yang banyak sekali dan kita sebagai kalangan broker, AvaTrade itu termasuk broker yang grade-nya itu grade A ya. Kita grade A ya. Jadi bukan yang bucket broker dan kita mungkin orang nggak akan tanya nanti kalau mau ordernya akan dilempar kemana? Nah, order itu akan diberikan ke central bank tentunya. Dan LP kita juga bank-bank besar seperti Barclays, JP Morgan, Credit Suisse. Jadi nggak perlu khawatir kalau kalau misalkan apakah akan ada kesulitan withdrawal, apakah profit akan diberikan atau tidak, semuanya ada karena kita itu benar-benar membawa regulasi kita dan seketat itu, makanya nggak usah khawatir kan, seperti slogannya dari AvaTrade sendiri kan, trade with confidence ya. Jadi tenang aja dan kita juga dari tahun 2006, jadi untuk masalah deposit dan withdrawal dan itu tidak perlu khawatir, dan juga untuk trading spread kita memang fluktuatif, floating, maksudnya bergerak, tapi kebanyakan akan tetap konsisten spreadnya juga. Meskipun ada news juga akan nggak akan bergeser jauh. Lalu mungkin kedepannya juga mungkin saya sebenarnya seperti visi dan misi kita kedepannya untuk di Indonesia nih bagaimana nanti mungkin bisa saya sambungkan ke Pak Ken. Pak Ken.
Ya, boleh, Ya. boleh. Ya. Jadi di Alphabet juga ada rekan saya Pak Ken, tapi dia biasanya untuk di webinar ya dengan saya. Ya, selamat malam ya semuanya. Malam, salam Ya. kenal Pak Ken. Ya, salam kenal Bang J, salam kenal semua. Ya, sebenarnya sih seperti tadi yang udah dijelaskan Bang J sama Bu Novi, ya AvaTrade ini kita sebenarnya kan punya visi sendiri lah. Dari 2006 itu emang banyak nasabah dari Indonesia yang seringkali udah daftarkan diri untuk bikin akun sendiri dengan itu langsung dengan AvaTrade. Jadi dengan dari manajemennya udah lihat dari Indonesia itu sebenarnya pasarannya kan gede. Jadi di sini juga ternyata banyak nasabah. Justru itu udah jadi satu komitmen buat kita itu kita mesti ada ground support di sini, mesti ada customer support di sini biar untuk mendukung IB kita atau nasabah-nasabah kita yang ada di Indonesia itu biar dia ada satu hubungan langsung dengan kita di Indonesia. Jadi tanpa lagi harus ke Inggris, customer support di sana itu mungkin ada perbedaan waktu dan itu akan memperlambatkan kalau dia ada apa-apa yang mau ditanyain gitu loh. Jadi visi kita itu kita berkomitmen untuk memberdayakan ya agar nasabah kita itu bisa berinvestasi dan berdagang dengan percaya diri. Trade with confidence itu kan slogan kita ya. Dan dalam lingkungan yang inovatif dan andal seperti yang tadi dibicarakan sama Bang J kan, kita banyak inovasi yang baru, trading platform yang canggih gitu kan. Dan itu sangat reliable gitu yang bisa kita andalin gitu. Dan didukung dengan layanan pribadi yang terbaik ya dan dengan integritas tanpa kompromi. Kita sih agak ketat karena kita terregulasi. Jadi kalau soal kita kan nggak mau nanti diseret hukum gara-gara money laundering segala gitu kan. Jadi kita kadang-kadang untuk daftarnya kita minta dokumen pribadi seperti KTP dan juga dokumen pendukung yang lain gitu kan. Itu biar kita tahu ya itu benar-benar orangnya itu yang akan terima uang dan akan menginvestasi kan, dan itu dananya juga bukan dana yang macam-macam kan banyak cerita yang orang parkir uang yang gelap di broker ya. Jadi kita nggak mau keseret yang itu loh. Itu justru kita agak ketat. Justru karena ada sambutan yang luar biasa juga ya, saya bisa bilang dari Indonesia karena percayakan AvaTrade. Jadi kita menciptakan satu upaya gabungan dengan para profesional seperti Bang J, Bu Eugenia tadi, Bapak Halim gitu kan, itu dan pakar-pakar lain dalam perdagangan web gitulah, web trading gitu kan, untuk tujuan menyempurnakan pengalaman online bagi pedagang-pedagang retail gitu loh, atau pedagang eceran ya namanya gitu loh. Dan juga membangun dan memperluaskan jaringan mitra dan afiliasi IB kita di sini gitu kan. Jangan khawatir kalau ada di antara kalian-kalian malam ini yang mau jadi IB, itu sebenarnya kita untuk IB welcome sekali dan itu pasti akan dibayar juga karena dengan kita udah punya lebih kurang 70.000 atau 80.000 IB seglobal ya. Dan udah payout-nya udah lebih dari $250 juta. Jadi itu pasti dibayar. Dan kalau kalian trading juga itu nggak usah khawatir seperti Bu Novi yang bilang ya. Itu kita pasti akan withdrawal dan depositnya ya. Itu juga akan itu nggak bakalan kayak kan nggak dibayar atau dimicil seperti yang Bang J ngomong itu enggak. Itu kita akan bayar full-nya gitu kan ya. Jadi kita sekarang mudah-mudahan dengan itu salah satu misi kita, itu kita mau bikin network, kita mau bikin satu jaringan yang kuat dengan IB lokal kan, dan juga mitra-mitra afiliasi yang lain, itu biar kita bisa menyusun strategi yang tepat dan bekerja secara sistematis untuk menerapkan biar kita bisa untung bersama gitu loh, keberuntungannya bersama gitu kan. Dan itu emang komitmen kita juga ingin melihat klien dan mitra kita itu berhasil menjadi penghasil di tingkat yang atas gitu loh
Ya, itu secara ringkas, secara singkat ya, apa yang kita mau jalani di Indonesia. Gitu loh. Terima Ya. kasih Ya. Pak Ken. Semoga kalian bisa ngerti ya apa yang saya bilang tadi ya. Oke. Oke. Ya, Nah, jadi ini itu sih Avatlet ada lagi mungkin kontes kalau ada yang mau kapan? tanya. Kontes apa kapan Bu dari Pak Delvin? Kontes apa? Pak Devin nih selalu tanya kontes. Oke, kontes nanti ya. Nanti saya akan semoga tahun depan lah ya bisa kontes yang real ya. Jadi bukan yang demo. Maaf saya potong sedikit. Ya. Sesekali kita itu emang ada reward, ada promosi dari waktu ke waktu ya. Itu jadi kan kalau bisa manfaatin promosi kita. Kadang-kadang berupa hadiah, kadang-kadang berupa logam emas, kadang-kadang berupa lot size yang kita bayar gitu kan. Itu tergantung dari waktu ke waktu itu kita juga ada promosi ya. Jadi itu mudah-mudahan itu bisa dimanfaatkan. Nah, dengar-dengar nih Pak Ken dari Bu Novita katanya ada itu biar nanti Bang J sama Bang Novita yang bisa lebih jelas dikasih lebih detail lagi penjelasannya. Iya. Bu Novita, ya. dengar-dengar ada apa yang namanya bonus deposit, Bu Novita. Iya, kita ada bonus deposit. Kita Avatlet ini beda ya. Bonus depositnya Avatlet bisa di withdraw ya, di cash dan cash. Jadi bukan kita nggak memberikan yang namanya floating, maksudnya bukan floating sih, dana yang untuk nanti menahan margin. Ya, biasanya kan ada no deposit bonus di tempat-tempat yang lain ya, no deposit bonus nanti untuk menahan margin. Kita nggak memberikan seperti itu. Karena sekali lagi kita kan ada regulasi kita sangatlah ketat. Karena hal-hal seperti itu nantinya malah bisa membuat orang agak mereka mengira margin mereka ada banyak, tapi padahal itu sebenarnya juga untuk membuat mereka trading lebih, bakalan bisa siapa tahu malah bisa MC kalah juga bisa ya kan. Akhirnya yang menang brokernya kan ya. Itu kan yang ada diharapkan bayangan seperti itu. ya. Jadi bonusnya bisa bonus deposit itu tergantung dari dana pertama kali waktu deposit. Kita berikan waktu sekitar 1 minggu. Misalkan totalnya dalam 1 minggu itu $1.000 misalkan ya. Kita berikan maksimum di 20%. Jadi sekitar 1.000 kalau 20% berarti sekitar $200 ya. $200 itu nanti harus memenuhi trading lot. Misalkan dia mau mendapatkan $200 berarti trading lotnya 4 berarti sekitar per lotnya itu $4 berarti sekitar 50 lot. Setelah 50 lot trading dikasih waktu 1 tahun ya Pak ya. 1 tahun. 1 tahun panjang nanti. Banget. Nah, jadi misalkan kalau mamanya dia tradingnya bisa 50 lot 1 bulan, ya langsung akan bisa dicairkan. Gitu sih. Jadi deposit bonus kita seperti itu. Jadi yang di-cash-kan, tapi tentunya harus dengan trading ya. Gitu. Oke, jadi kalau nggak trading ya gimana ini ya bisa jadi kan ya itu tadi tanda kutip bisa jadi bandar malahan yang mengharapkan kliennya loss. Nah seperti itu teman-teman ya, secara logika aja. Oke, jadi kalau saya yakin banget dari Avatred ya, karena saya sendiri bikin PowerPoint-nya tadi sampai gak cukup ya untuk SEISEC-nya saking banyaknya regulasi. Nah itu udah nggak usah diragukan lagi. Jika teman-teman mau join sebagai IP Avatred juga bisa, nanti hubungin saya atau dari Bu Novita ya. Gitu. Nanti kita akan siap support apapun teman-teman yang dibutuhkan gitu loh. Misal butuh apa? Misal kliennya ini butuh apa? Nggak bisa pakai online banking. Nah, mungkin bisa nanti kita bisa bikin petisi secara bersama-sama
biar bisa transfer atau menggunakan virtual account, bisa Ya. transfer menggunakan ATM ya. Jadi seperti itu, gitu. Butuh duit Bang Jai. Nah, itu nanti ya, mungkin nanti ke depannya akan bikin kontes ya, mungkin ya sekitar modal-modal jangan terlalu banyak, supaya apa, bisa menjangkau, AvaTrade ini bisa menjangkau trader-trader receh seperti saya ini Bu Novita gitu loh. Iya, Masa gitu. sih, Pak? Kita Jadi kita seperti itu. sebenarnya Bang J, kalau kita sebenarnya apalagi di zaman-zaman Covid begini, kita juga tahu ya orang banyak yang mungkin PHK tapi ya mau Betul. cari duit gitu kan. Jadi kita sebenarnya kita mau win-win. Kita mau IB, kita mau klien nasabah atau IB, kita itu sebenarnya sama-sama kita untung gitu kan. Itu justru nggak perlu khawatir. Kita adakan edukasi juga dengan ada kerjasama dengan para edukator seperti mungkin Bang Halim itu kan atau Bang C gitu kan yang pintar-pintar di teknikal itu biar nasabahnya juga tahu gitu, teknikal untuk trading selain dari fundamental ya itu bisa juga belajar teknikal gitu. Dan di AvaTrade sendiri kalau kita di AvaTrade Go atau apa itu setiap kali juga kita punya program edukasinya juga itu gratis, itu bisa diikut aja. Itu kalau udah gabung nanti kan ada, tapi itu dalam bahasa Inggris gitu loh. Jadi kurikulumnya ya, ada kurikulumnya ya. Gitu. Iya, dia ada buat pemula ya, buat orang-orang pemula kadang-kadang what is forex gitu kan, itu diceritakan lebih detail, di edukasi dari dasar gitu loh. Itu biar dia lebih tahu gitu kan tentang pasaran forex gitu istilahnya gitu kan, atau indeks atau metal atau yang lain gitu loh. Jadi jangan khawatir. Itu kalau apa-apa pun ya kita bisa belajar bersama. Ya. Itu aja dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Ken sekali lagi. Oke. Jadi teman-teman juga bisa akses juga ya di websitenya AvaTrade yang Indonesia juga, tapi harus mengaktifkan VPN, teman-teman. Pakai VPN. VPN itu gampang banget kok misalnya teman-teman tinggal cari di Chrome Shop ya, terus install yang namanya VPEN itu diinstal di situ, terus nanti tinggal pencet aja di pojok kanan di Chrome ya gitu. Atau teman-teman bisa download seperti Turbo VPN, nah seperti itu. Atau mungkin teman-teman bisa membeli lisensi VPN secara premium, itu harganya juga bervariatif, ada yang 50.000 sampai 150.000 ya per tahun ya. Untuk 150.000 itu kalau nggak salah Substack itu untuk 2 device, 1 PC, 1 handphone ya, 1 smartphone gitu. Ada info jenis akun ya. Kalau untuk jenis akun kita hanya 1 akun aja, yaitu standar ya teman-teman ya. Jadi lotnya itu 0,01. Iya, betul. Jadi akun itu teman-teman bisa pakai trading di platform Avago, di MT4 ya. Kalau teman-teman itu kan ada nanti platformnya itu ada 4 gitu teman-teman, nanti add account itu ada 4, ada MetaTrader 4, MetaTrader 5, ada DupliTrade MT4, terus ada satu lagi ini ya, lupa saya. Kita ada Ava Option juga, ada Ava Social. Ya, Ava Option. Ava Option. Terus untuk bisa pakai EA bisa ya, meskipun close-nya di bawah 1 menit, boleh nggak kira-kira Bu Novita? Boleh ya, nggak ada larangan sih. Iya. Kecuali yang akan sebenarnya semua broker pun biasanya akan lebih melihat kalau si klien itu memilih free swap, Pak. Nah, free swap ini harusnya itu nggak boleh hedging. Kebanyakan semua broker nggak akan mengizinkan untuk hedging ya. Jadi ketika orang dikasih free swap dan mereka melakukan hedging, free swap kebijakan free swap account-nya langsung dicabut biasanya. Gitu. Tapi kan kalau di AvaTrade kan ada swap-nya ya Bu ya. Betul, ada swap-nya. Itu boleh dong hedging. Boleh, mau hedging, mau scalping, bebas ya. Strategi apapun boleh, bebas. Terus meskipun pakai EA juga bebas ya, bisa. Terus minimal depo berapa? Minimal depo $100. Apakah itu hanya gimmick? Bisa $50 mungkin?
Nggak bisa. Nggak bisa ya? Karena Wah, trader tidak. receh seperti saya, Bu. Nggak bisa ya? Karena payment gateway-nya minimumnya Hmm. udah di 100, Pak. Di setup-nya di 100. Oke, jadi minimal $100. Menurut info Ya. katanya nanti di tahun depan MT4 tidak berlaku lagi karena akan berlaku MT5. Benar tidak, Pak? Saya kurang update ya tentang itu ya. Iya, karena setahu saya MT4 ini kemungkinan akan terus ya teman-teman ya. Memang sih nggak Iya, diupdate lagi, seharusnya ya. tapi akan terus ya. Mungkin nanti ada tambahan versinya ya di belakang itu kan ada kodenya ya. Kalau nggak salah 3028 atau apa nanti diupdate di itunya ya, versi itunya ya. Tapi masih tetap pakai MT4, terus bahasa codingnya itu ada sedikit dirubah ya. Kayak gitu ya. Jadi teman-teman yang punya robot pakai coding pakai itu, terus nanti ada versi MT4 yang mungkin yang baru ya, bahasa yang terbaru mungkin nggak bisa ya diinstal di situ, nggak jalan ya, kayaknya seperti itu. Oke, kira-kira ada pertanyaan lagi nggak? Kita mau masuk ke giveaway nih. Untuk Avatrade, Padahal dapat mobil ya, bisa nanti ya. Bisa Pak, dapat mobil. Nah, Ava sudah terregulasi FCA. FCA ya, kita ada FCA. Saya harus cek lagi ya Pak, soalnya kebanyakan regulasi juga. FCA itu kalau nggak salah yang logonya warna ungu ya. Ada ungu merahan ya. Iya, FCA. Oh, Financial itu Conduct UK, Authority. itu UK. Kita ada UK deh. Financial Conduct Authority ini. Avatrade tidak market making. Avatrade tidak bisa dibuka pakai IndiHome mungkin maksudnya. Ya, Bisa Pak. IndiHome bisa. Saya ini pakai IndiHome sih. Tapi kalau Pakai mau VPN, kalau pakai yang .id pakai VPN. Tapi kalau pakai .com.my tidak perlu VPN. nomor VCA-nya berapa Bu kira-kira? Nanti saya akan update ya nomor VCA-nya ya. Oke, karena saya cari ya di Avatrade itu ini ya, regulasi yang tadi ya teman-teman yang tadi saya jelaskan ya. Ada apa dari Bank Sentral Irlandia, terus ada ASIC Australia, ada BEVI dari Virginia, terus ada FSCA dari South African Afrika Selatan, terus ada FSA dari Jepang ya, FSA Jepang, terus ada Financial Futures Association of Japan ya dari Jepang juga, terus ada Abu Dhabi, terus ada SAISEC ya dari Siprus ya. Iya, dari Pak Alfa regulasi besar cuma ASIC enggak sih Pak, kan tadi regulasi kita yang offshore kita cuma ada satu, CBFI, British Virgin Islands, dan juga yang low regulation juga sebenarnya SAISEC juga termasuk yang low regulation ya kalau di grade-nya ya. Yang lainnya kita kebanyakan di central bank, di Jepang pun kita punya office di Jepang. Oke, ada copy trade juga ya, bisa pakai Ava Sosial, tapi itu masih beta ya, Ava Sosial, apa gimana? Ava Sosial sebenarnya sudah berjalan, cuma kebanyakan di Ava Sosial itu kan copy trading, tapi si orang yang akan di copy tidak akan menghasilkan uang apapun. Jadi kan sayang Pak, misalkan Bapak ngebolehin orang nge-copy trade, tapi Bapak nggak dapat apa-apa. Ya, maksudnya kalau cuma untuk sharing, ya nggak apa-apa. Bisa ya. Iya. Tapi akun MAM ada kan, Bu? Akun MAM ada, kita ada akun MAM. Itu ya. Oke. Terus Avatrade tidak market maker? Market maker nggak? Kita bukan full market maker, kita bukan market maker ya Pak ya. Jadi kita itu NDT. Jadi kita
Maaf? NDD, no dealing desk. Ya, kita modeling desk juga. Jadi misalkan jadi untuk posisi biasanya di semua broker ya. Misal kita komplainnya Avatrade itu sebetulnya dengan eToro, dengan Pepperstone ya. Jadi misalkan ada posisi yang besar nih. Dia open posisi 100 slot. Tentunya 100 slot itu akan diberikan ke langsung ke Barclays, langsung ke JP Morgan. Ya kan? Karena 100 slot nggak usah menunggu pun JP Morgan pasti langsung ambil itu 100 slot. Sedangkan misalkan kan kita open standar, tapi kita mengizinkan orang untuk open posisi di cuma 0,01, 0,0 lah ya, posisi yang mikro. Itu akan kita, kalau langsung kita berikan ke LP, ke Barclays, ke JP Morgan, mereka nggak akan ngelihat dulu kayak pending, akan dipending sampai akan ada yang mau ambil. Nah, kalau seperti ini nanti klien eksekusinya bakal lambat dong. Jadi yang kita lakukan, kita akan taruh, kita akan ambil itu posisi tetap supaya tetap bisa dieksekusi di saat yang sama. Kedengeran ya? Kedengeran. Tiba-tiba. Kedengeran. Dieksekusi Halo? di waktu yang sama. Iya, kedengeran, Bu Novita. Iya, internet saya. Kedengeran Pak ya. Bukan, Oke. kita bukan dealing desk ya, kita bukan market maker. Iya. Hampir semua itu kita lempar ke LP kita. Ke market. Ya, betul. ke market, Jadi gini, tadi saya penjelasannya. Jadi misalkan yang kecil-kecil, order yang kecil itu akan kita akan tetap eksekusi di dalam kita punya market ya. Jadi di dalam kita punya mungkin orang-orang juga tahu di dalam kita punya server atau di dalam kita punya dealer. Jadi tapi harga dan semuanya akan bergantung dengan si central market karena kita akan kumpulkan. Nggak bisa kalau cuma order kecil langsung ke Barclays itu kalau ada broker yang bilang langsung ke Barclays itu perlu dipertanyakan apakah betul ordernya ke Barclays karena nggak mungkin si Barclays mau ambil cuma 0,01 lot. Kalau 100 slot atau 1000 lot satu orang ya Pak. Maksudnya satu trading account. Ini bukan 10 trading account digabung, nggak gitu. Jadi untuk itu sih untuk pertanyaan itu. Kurang lebih hybrid ya, Bu. Semua broker akan hybrid. Saya akan bilang semua broker akan hybrid. Kalau dia nggak hybrid ya mungkin bisa dipertanyakan. Spreadnya bisa berarti, segini. Spreadnya. Atau kalau nggak hybrid ya berarti dia punya dealing desk sendiri. Iya dong. Dia bisa bikin order sendiri gitu. Bisa bikin harga sendiri ya. Oke. Ada copy trade. Copy trade ada ya, bisa pakai duplicate trade ya. Bisa pakai duplicate trade. Itu banyak sekali ya master-master yang di sana juga yang di filter ya sama pihak duplicate trade untuk dijadikan master copy trade. Nah, itu teman-teman juga bisa follow di sana juga gitu. Oke, itu ya tadi ya pertanyaan dari Bang Ali. Terus apa lagi teman-teman? Apa lagi ya? Apa lagi bisa? Nah, bahas ini seru. Butuh berapa lot broker baru lempar ke JP ya, Bu? Ya ini tergantung minimum setidaknya satu trading account di 100 slot. 100 slot ya. Karena Avatrade juga dulu kita ada ICN, tapi sekarang kita tidak ada lagi ICN. Karena ICN yang kita mau ICN itu real ICN, minimum deposit dulu itu 100.000 US dollar untuk bisa ke ICN-nya. Karena memang beneran lempar ke real market ya. Meskipun entry-nya 0,10 gitu dilempar dulu, enggak ya? Maksudnya 0,10?
Misal kita buka akun SCN dengan deposit $100.000, terus kita Hmm, entry iya, 0,10 dilempar. iya. Mantap. Akan langsung ke real market. Tapi kan ya itu Pak. Komisi. Soalnya real market kan leverage-nya udah beda. Leverage-nya beda. Semuanya mengikuti market yang ada. Bisa-bisa leverage-nya bisa-bisa cuma 1:2 Hmm, atau 1:10. Jadi ya uang $100.000 tuh pasti kepake. Oke, jadi Pak Delvin, jadi nggak total load dari semua akun ya, per akun. Iya, per akun ya teman-teman ya. Iya, Jadi yang account. dimaksud Bonavita tadi per akun. Iya, account. Oke. Oke, kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang bisa menjawab dengan cepat sama tepat ya, dia akan mendapatkan giveaway ya. Oke. Jadi teman-teman, saya itu adalah business development dari aplikasi Mavex Helper ya. Aplikasi Mavex Helper itu aplikasi untuk membantu teman-teman menganalisa. Teman-teman bisa pakai ya di aplikasi tersebut. Itu ada fitur-fiturnya, yaitu ada dari kalender ekonomi, terus ada currency strength meter, ada market trend ya, terus ada buyer seller, terus ada pivot system bagi teman-teman yang masih menggunakan pivot system, pivot point ya, itu ada. Terus ada COT ya, commitment of traders, terus ada market session ya bagi pemula yang pengen belajar pada jam 8 pagi ini marketnya ini market mana sih sebenarnya gitu ya, atau mungkin nanti jam 10 malam ini market mana sih yang masih buka ya, seperti itu ya. Jadi ada yang namanya market session juga. Nah, ini lengkap ya. Terus teman-teman jika punya technical yang sangat bisa jadi menguntungkan, bisa untuk punya niatan ya, karena ini aplikasinya gratis, teman-teman bisa download di App Store dan Google Play Store ya, Google Play sama App Store. Nah, jika teman-teman saya punya technical nih, terus cara bacanya seperti ini, terus mau mau dong ngebantu trader-trader yang lain untuk untuk ditaruh di aplikasinya Bang J, boleh ya? Boleh, teman-teman nanti bisa japri ke saya koordinasi sama tim IT, saya meetingkan, terus di dibuatkan menunya ya, salah satu menunya di aplikasi. Sama seperti Commitment of Traders itu juga sama pivot system ya, itu juga permintaan ya dari teman-teman traders yang, "Bang, masukin dong pivot point, saya suka nih pakai pivot point." Nah, itu ya, itu dimasukin. Terus ada Commitment of Trader, nah itu dimasukin. Nah, seperti itu ya. Nah, kalau currency strength meter sama yang lainnya itu memang dari pihak kita sendiri atau pihak Mavex Helper yang udah ngasih menu duluan. Nah, teman-teman bisa download secara gratis di App Store sama Google Play Store. Oke, pertanyaannya nih teman-teman. Oke, ada chat. Oke. Tekan bel nggak, Bang J? Nggak usah ya. Jadi ada nanti teman-teman tulis di kolom komentar, kolom chat yang jawabnya paling cepat, paling tepat, nanti teman-teman akan dapat voucher VIP Signal dari Mavex Helper secara gratis selama 1 bulan ya. Oke, yang kedua ada merchandise eksklusif dari Avatrade, kemungkinan nanti minggu depan ya akan dikirim ya. Saya kira cuma mau cari di Google nggak ada ya. Teman-teman bisa download ya di App Store apa di Google Play Store di Android, itu teman-teman tinggal download Mavex Helper, itu buatan anak bangsa teman-teman, buatan dari teman-teman trader Indonesia. Oke. Terus itu ya, pemenangnya Pak Aji silakan nanti japri ke tim adminnya Jalan Traders. Nanti voucher signalnya akan dikirim di situ ya. Oke. Terus pertanyaan yang kedua tentang Avatrade nanti dapat merchandise eksklusif dari Avatrade, kemungkinan nanti minggu depan akan dikirimkan ke alamat teman-teman ya. Oke. Sebutkan minimal 3 regulasi dari Avatrade.
minimal 3 regulasi. Oke. Dari Pak Delvin. Pak Delvin langsung copy paste. Oke. Oke, Pak Del. Kira-kira copy paste gini di ini nggak, Bu Novita, menang nggak kira-kira? Atau dari Boleh sih teman-teman? Pak, tapi sudah nggak apa-apa sih. Oke, atau mungkin hadiahnya Kooperatif mau juga. ditambahin? Hadiahnya mau ditambahin, Bu Novita? Kasih satu Ya, lagi. kasih satu lagi. Oke. Oke, untuk Pak Delvin nanti ini ya, japri ke tim adminnya Jalan Traders ya. Sembilan 863 itu ya. Oke, mohon maaf buat teman-teman yang terlambat ya. Nah, sebutkan minimal 3 teman-teman untuk hadiah yang kedua ya, merchandise eksklusif dari Avatrade. Minimal 3 platform yang ada di Avatrade. Oke, gampang lah ya. Oke. Om Lika ya, ada Om Lika ya, MT4, MT5, Ava Option ya. Ava Option, oke. Ava Option, oke, bener ya. Ada Om Lika dari MT4, MT5, Ava Option. Om Yudianto, Avago MT4, MT5. Bagus, MT4, MT5, Avatrade Go. Oke, cari gitu. Carinya kurang cepet ya, kurang maraton ya teman-teman ya. Oke, nggak cocok jadi tim buzzer. Oke, jadi pemenangnya Pak Lika ya, Pak Lika Putra ya. MT4, MT5, dan Ava Option ya teman-teman ya. Oke, jadi di Avatrade itu bisa pakai MT4, bisa pakai MT5 juga, bisa juga pakai WebTrader ya teman-teman ya. Terus bisa pakai Avago. Nah,